tes rank ya, soal selama 3 jam. Jangan sampai kerjasama antara satu orang ke orang lain. Tes rank ini mahal pengalamannya ya, bukan nilainya. Fungsinya HackerRank itu menyiapkan kalian untuk siap dalam di dunia kerja software engineer. Karena kalau mau masuk ke dalam sebuah industri IT, terutama software engineer, kalian tes pertama itu HackerRank, gitu kan, setelah CV. Maka dari itu besok jangan sampai nyontoh, kerjasama, kerjakan secara mandiri. Karena hal itu akan jadi pengalaman kalian. Jadi sebisanya gitu kan. Nanti kalian kalau kerjasama itu akan ketahuan gitu kan. Oh ya, ngerjakannya itu saran saya langsung di HackerRank-nya ya, karena memang harusnya di HackerRank. Ya. Nanti kalau ada sebuah, jadi di HackerRank itu ada sistem plagiarismnya antara satu anak ke anak lain, bisa di-compare difference-nya. Misalkan si A sama si B ini kok sama gitu kan, 90% itu bisa dilihat samanya seperti apa. Nanti dari mentor yang akan menentukan. Kalau nilainya akan dipotong menjadi setengah. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke, Mas Felix, nggak apa-apa, diatur aja. Terus saya lanjutkan ke Mas Nur Cahyanto, Open Camp, Mas Saluri Alam. Apakah hadir Mas Saluri Alam? Saya satu lagi, Mas Saluri Alam. Sorry ya, aku harus remove Mas Saluri Alam. Sorry. Terus Mas Wahyu di Rola, apakah hadir? Iya, Kak. Oke. Dari kelas E ya? Iya, Kak. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Siap. Lalu Mas Saluri Alam, sorry lagi nih. Iya, Kak. Oke. Dari mana ini tadi? Tadi ke toilet sebentar, Kak. Oke. Baik, Mas Saluri Alam, saya pertanyaan terakhir nih dari kita belajar kemarin nih. Kemarin kita tadi sudah mengenai set, terus mengenai map, gitu kan. Nah, Mas Saluri Alam, bisa dijelaskan nggak nih Mas Saluri Alam, struktur data itu nyimpen datanya kayak gimana sih Mas Saluri Alam? Izin jawab, Kak. Ya. Kalau yang kalau tidak salah ingat, itu ada yang first in, first out, terus lalu ada yang kedua tuh first in, last out, itu, Kak. Satu aja, yang satu namanya QU, itu artinya antrian kayak di bank teller. Berarti yang data yang masuk pertama atau yang antri pertama berarti ngapain? Yang antri pertama maka akan keluar pertama, Kak. Terus kalau DQU itu nanti yang masuk pertama akan dikeluarkan kapan? Kalau DQU itu antrian pertama maka akan dikeluarkan di terakhir karena seperti ditumpuk gitu, Kak. Bagus. Terima kasih Mas Saluri Alam. Baik teman-teman, aku rasa absennya sudah selesai. Sekarang mari aku akan coba jelaskan dulu berkaitan dengan selanjutnya ya. Hari ini kita akan membahas mengenai rekursif ya, mengenai number teori dan lain sebagainya. Nah,
Salah satu teman-teman, selain perulangan menggunakan for sama while, kalau kita misalkan, Mas, saya mau menampilkan hello world itu sebanyak 5 kali, Mas, gitu kan, maka kita tinggal for in integer, dimulai dari 0 sampai kapan? Sampai kurang dari 5, berarti kan 0, 1, 2, 3, 4 ya. Sama itu nanti incrementnya 1 kali aja, i plus plus. Lalu kita sistem out println hello world. Nah, seperti ini nih teman-teman semuanya. Terus ini biasa ya. Sekarang jenis for yang kedua nih. Ini kalau aku run, harusnya dia ngeprint hello world sebanyak 5 kali, gitu kan, sebanyak 5 kali. Terus yang for jenis perulangan yang bisa kita gunakan yang kedua ada namanya while ya. While, cara kerjanya while selama apa ini, Mas, gitu kan, harus ada acuannya. Kalau di sini kan acuannya i. Yang ini mau perulangannya itu mau selama apa, Mas? Kita harus punya variabel acuan dulu. Kita misalkan buatkan integer j sama dengan 0. Nah, perulangannya ini while selama j itu kurang dari 10, gitu kan. Maka mau ngapain? Sistem out area. Nah, di sini nanti seperti ini akan berulang selama-lamanya, nggak akan berakhir. Kenapa? Karena j-nya 0. Terus dia masuk di kondisi ini, apakah 0 kurang dari 10? Ya, gitu kan. Nah, kalau sudah selesai, apakah j-nya 0? Masih 0, gitu kan. Ini akan 0 terus, nggak akan berhenti, karena kondisinya kurang dari 10. Maka dalam setiap perulangan, atau setiap algoritma, itu harus ada waktu berhentinya, waktu breaknya. Jadi ini supaya selesai gimana, Mas, gitu kan. Maka setiap iterasi ini kita lakukan increment pada j-nya, bisa menggunakan j++. Loh, kok sama kayak for, Mas? Ya memang sama gitu kan. Cuma kalau while ini kondisinya ini kalian bisa lebih dinamis. Incrementnya itu di sini mau kasih rumus, mau kasih kondisi gitu kan, silahkan. Kalau seperti ini kan terbatas ya di sini. Kalau pakai while enaknya gitu. Tapi komponennya 3 itu, ada variabel acuannya, terus ada kondisi perulangannya itu sampai kapan, terus nanti supaya kondisinya ini bisa selesai, itu nanti nilai j-nya harus ditambah satu-satu setiap iterasi. Oke, dari sini sebelum kita masuk ke rekursif perulangan yang terakhir, dalam semua bahasa pemrograman, kalian ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari dua ini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau masih dibingungkan gitu kan, monggo. Jangan sungkan-sungkan ya guys. Soalnya kalian dibayar sama pemerintah untuk bisa. Jadi kalau nggak bisa, wah, ini kasihan. Nggak ada? Tidak ada yang bertanya? Izin masuk, Kak. Ya, silakan bro. Monggo. Kalau yang duel gimana? Duel, oke. Kalau while ini kan dia dicek dulu ya. Apakah j-nya itu kurang dari 10, maka dilakukan. Misalkan kalau dia ini 11, gini kan, maka Mas Rahmat kira-kira ini akan dilakukan nggak? Akan dijalankan nggak? Enggak, udah lebih. Enggak, karena sudah lebih. Nah, sekarang ada namanya duel. Duel itu apa, Mas? Itu kan, duel itu adalah lakukan dulu 1 kali terus dicek. Jadi lakukan apa nih? Lakukan sistem out println ini. Terus while sama apa? Kurang dari 10. Nah, seperti ini. Duel itu artinya ini kan j-nya 11 ya. Ini j-nya 11. Kalau yang ini, wah nggak ada kondisi. Jadi lakukan dulu. Berarti ini di running 11, j-nya tambah 1 jadi 12. Apakah 12 kurang dari 10? Oh, false. Berarti nggak masuk. Berarti nggak usah diperulangkan lagi, tapi langsung lewat.
Jadi kesimpulannya, kalau dual itu pasti dijalankan 1 kali minimal. Gitu. Menjawab Mas Rahmat? Menjawab. Biasanya dipakai di program seperti apa ya? Kondisi seperti apa biasanya? Banyak kondisi. Nanti dari mana Mas tugas kalian? Tugas kalian itu akan terasa, wah kalau saya pakai for ini nggak bisa nih Mas, gitu kan. Oh ini harus harus di running 1 kali dulu nih, gitu kan. Jadi gitu kondisinya Mas. Ya, siap. Siap, terima kasih. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? 3, 2, 1. Jika tidak ada, saya anggap clear ya, aku ulang. Baik, sekarang kita ke rekursif. Rekursif ini sebenarnya simpel, tapi enak gitu. Simpel tapi enak. Takutnya kalau aku bilang membingungkan, kalian tambah bingung. Ini nggak akan membuat kalian bingung, tapi ini membuat kalian hidupnya lebih mudah. Loh, kok bisa Mas gitu kan? Baik, saya contohkan, saya mau menampilkan hello world, tapi pakai rekursif. Lah, saya nggak tahu Mas, rekursif itu apa Mas? Bentar ya. Rekursif itu seperti intinya fungsi memanggil fungsi sendiri. Nah, itu aja guys. Rekursif itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Untuk apa Mas kok manggil dirinya sendiri ya? Gitu kan? Ya untuk melakukan perulangan gitu kan. Misalkan ini mau dilakukan menampilkan hello sebanyak 5 kali. Maka ketika aku pakai rekursif, itu nanti aku akan memanggil diriku sendiri itu sebanyak 5 kali. Supaya apa Mas? Ya supaya perulangan, supaya bisa menampilkan 5 kali. Contohnya gimana Mas? Kita contohkan yang tanpa rekursif dulu ya, yang biasa. Caranya kan pakai metode, bukan metode. String ya. Berarti dia akan mereturn sebuah string, public static string, nah S-nya besar, string rekursif. Gini. Namanya terserah gitu kan, namanya terserah. Terus saya punya variabel integer, tak kasih nilai di sini itu integer n. Untuk apa Mas n ini? Untuk aku kalau manggil ini itu mau ngeprint berapa kali itu lewat parameter ini. Oke, kalau nggak rekursif itu nanti aku cuma tinggal return system out println hello world. Nah, ini aku hapus ya. Dari komentar. Hapus aja deh, biar jangan gini aja, biar lebih ini. Terus kalau aku panggil, dia ini ya nggak mau ya. Sini aja. Tol. Bentar. Kalau string, ini harusnya integer aja atau void dulu deh. Void yang paling simpel dia gini 5. Wes aku panggil gitu kan, aku panggil rekursif 5. Ketika aku run, maka nanti akan menampilkan ya udah panggil rekursif ini n-nya itu 5, terus apain? Nampilkan hello world 5. Nah, kalau kayak ini kalau kayak gini kan cuma 1 kali gitu kan. Wah, saya maunya 5 kali sebanyak n ini gitu kan. Gimana caranya? Ya pakai for. Wah, saya nggak mau pakai for, nggak boleh gitu kan misalkan. Terus gimana? Pakai namanya rekursif. Sekarang kita ubah ini, perulangan ini itu memanggil dirinya sendiri.
Misalkan 5 ini aku ganti menjadi plus N deh, biar lebih kelihatan. Gini. Nah, terus aku akan coba memanggil recursive integer n-1. Nah, ketika aku panggil seperti ini, kira-kira yang tampil apa nih? Ada yang bisa menjawab nggak? Kira-kira yang tampil apa? Tidak. Ayo. Ya, hello-nya 4 kali, Kak. Berapa kali? 4 kali bukan. Oke, mari kita coba ya, Mas Wahyudi ya. Kita coba jalankan tanpa menjalankan. Mas Wahyudi, ketika rekursif ini aku panggil, ini kan memanggil rekursif ini ya. Iya, Kak. N ini sekarang nilainya berapa? 5. N-nya 5. Ya. Terus sistem outprintln hello world berarti apa yang tampil sekarang? Pertama, hello world. Halo. N-nya berapa? N1, Kak. Tadi N-nya ini berapa? 5. Hello world 5 ya. Iya, Kak. Terus dia, rekursif. Dia mengambil fungsinya lagi nih. Rekursif lagi. N-nya berapa sekarang? Berarti yang ini yang dikurangkan ya. Jadi N-nya sekarang jadi 4. Oke, sekarang jalankan ini kan ya. Ketika Iya, N-nya 4. Berarti menampilkan hello world apa? Hello world 4. 4. Loh, hello world 4 kok manggil fungsi lagi nih gitu kan. Oke, berarti ya panggil lagi aja nggak apa-apa. Terus sekarang N-nya berapa? Kan dikurang lagi 1. Jadi 3. Terus ada akhirannya nggak nih perulangan ini nanti? Misalkan ketika sudah mentok hello world N-nya 0 gitu kan. Ketika 0, hello world 0. Terus ngapain? Sudah tidak bisa, Kak, karena Kenapa kok tidak bisa? Berarti kalau nggak bisanya kenapa dulu? Menurut Mas Wahyudi nggak apa-apa, salah nggak apa-apa gitu kan. Menurut aja. Karena nilai N-nya sudah habis, Kak. Oke, 0 dikurangi 1 berapa? Masa habis? Sudah -1, Kak. -1 kan? Ya udah lanjutin aja -1. Ada akhirannya nggak ini nanti? Kayaknya tidak, Kak. Tidak kan? Nggak percaya gitu kan? Mari kita jalankan. Run trial. Thank you, Mas Wahyudi. Tuh kan? Sudah. Dia sampai Stack Overflow harusnya nih. Wah, mana nih? Ketika minus berapa nih? Ketika minus 4808 ini, dia membuat error, ngebug. Sudah nggak kuat komputer kamu untuk melakukan proses ini, karena perulangannya sudah unlimited. Nah, inilah resiko rekursif, gitu kan. Ingat, perulangan itu harus ada break-nya ya, harus ada kapan dia berhenti. Nah, sekarang gimana Mas supaya ini membuat berhenti ketika N-nya 0? Oke, saya tawarkan, ada yang mau ngasih ide nggak ketika N-nya 0 itu, Mas nggak usah sampai minus Mas gitu kan. Oke, dari kalian ada yang mau ngasih ide nggak apa yang perlu ditambahin? Jadi ketika hello world 0, dia nggak melanjutin rekursifnya lagi. Enggak, kalau dikasih condition baru ya, Kak. Baru Boleh. nanti Di mana itu? Di mana itu? Kondisinya di mana? Sebelum rekursif yang terakhir kayaknya, Kak. Sebelum rekursif. Apa ini kondisinya? If? Iya, Kak. If apa ini?
yang menjelaskan tentang n-nya kalau misalnya sudah sama dengan 0, N nanti sama dengan 0, nanti ngapain? false, return false. Return false, Pak. Gini, Iya Kak. padahal dia void nih, berarti ini diganti boolean. Ya. Oke, terus setelah itu ke bawah ada lagi yang perlu tambah, ini nggak bisa nih, harus ada returnnya nih paling belakang. Atau tetap gini, thank you Mas Wahyudi, biar aku percepat. Benar, kita pakai kondisi dulu, tapi tetap pakai void dulu biar nggak bingung. Void-nya adalah ketika dia n-nya 0, ya jangan dipanggil rekursifnya. Gimana Mas? Ya nanti ketika n-nya 0, ketika manggil rekursif itu adalah ketika n-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, ketika dia 0, gitu kan, ini akan nge-print hello world 0. Terus apakah 0? Oh iya, berarti manggil rekursif gitu kan, 0 kurang 1 sehingga ini min 1 gitu kan. Ketika min 1 ini nanti akan manggil minus 1, tetapi nggak akan manggil rekursif lagi karena minus 1 apakah lebih dari sama dengan 0? Jawabannya enggak, berarti masih ada minus 1, berarti ini harusnya lebih dari 0. Kayak gini, ketika kurang maka akan memberikan perulangan sebanyak, nah kan berakhir gitu kan, berakhir di ketika dia 0, berarti ketika n-nya ini 0 gitu kan, ketika hello world 0, ketika 1 deh, ya ketika 1 dulu akan ngeprint hello world 1, apakah 1 lebih dari 0? Ya gitu kan, maka rekursif 1 kali 1, 0. Terus hello world 0, apakah 0 lebih dari 0? Wah, enggak, udah selesai. Ya udah selesai. Begitu, itu namanya rekursif gitu kan, memanggil dirinya sendiri. Harus ada break-nya. Kalau nggak ada break-nya, itu tantangannya ya, rekursif itu harus punya sistem break point. Semuanya sih, semua perulangan. Baik, dari sini dulu. Sebelum kita lanjut ke sebuah integer, kalian ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman semuanya? Mas Rifki Pratama, silakan Mas Rifki. Sebelumnya saya mohon maaf Mas ya, nggak bisa konten soalnya jaringannya buruk, hujan di sini. Ya. Yes, nggak masalah. Saya izin bertanya. Sebenarnya kalau saya lihat di rekursif ini kan kegiatannya tuh bisa dilakuin lewat perulangan lain kayak while atau for gitu Mas. Betul sekali. Yang tak tanyain di sini tuh kalau yang buat space complexity sama time complexity-nya itu apakah juga dihitung sama gitu rekursif ini? Itu sih Mas yang saya tanyakan. Baik, terima kasih Mas Rifki. Kalau dilihat secara perulangan, dia itu time kompleksitasnya sama, gitu kan? Karena ini nggak ada operasi penjumlahan, misalkan ini n plus 10, oh ada ya ini ya, kondisi ini ya. Maka ini nanti akan dilakukan di prosesor kita sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 6 kali jika n-nya 5 atau linear, n plus 1. Sama aja, nggak ada yang berbeda. Cuma cost-nya, gini, rekursif itu lebih simpel dibandingkan perulangan. Lebih simpel dibanding perulangan. Dan dia itu berjalan dari atas ke bawah. Ini dari 5, itu pasti akan 5, 4, 3, 2, 1, 0. Karena dimulai dari atas. Kalau iterasi biasa, kita bisa mulai dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, gitu kan, fleksibel. Tapi kalau rekursif, itu dimulai dari atas ke bawah. Nah, ketika perulangan, itu biasanya ada namanya stack. Stack itu apa? Semacam
penyimpanan gitu kan, semacam penyimpanan. Jadi ketika dia memanggil ini hello world 5 gitu kan, dia itu hello world 4, dia itu kayak semacam simpen dulu ini gitu kan sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai ya udah gitu. Apakah sama aja seperti perulangan gitu kan? Tergantung. Kalau perulangannya cuma sistem outprint dan gini, harusnya ini nggak ada stucknya. Kalau yang seperti ini, setiap iterasi itu kayak ada semacam yang apa ya, aku bilang biasanya sih namanya stuck gitu. Gitu sih, guys. Jadi apakah lebih berat? Ya nggak juga. Cuma case tertentu aja yang membuat stuck ini lebih berat. Ketika apa itu, Mas? Nanti ketika Fibonacci. Ketika Fibonacci itu berat. Kalau kita pakai rekursif. Tapi simple. Tapi sangat simple. Begitu Mas Rifki, intinya sama dan kompleksitasnya. Iya, saya tanya lagi boleh? Boleh, gas aja. Kalau misalnya rekursifnya nih, kan ini n-1 ya, akhirnya turun gitu ya. Kalau misalnya jadi n+1 gitu, terus kondisinya diubah gitu juga bisa kan ya harusnya? Bisa aja. Ya, bisa. Tapi seringkali rekursif itu digunakan naik ke bawah. Tapi apakah bisa? Ya bisa aja. Misalkan ini n kurang dari 10 gitu kan, berarti nanti dia akan naik dari 5 sampai kurang dari sampai 10 karena Finlandnya di atasnya kondisi. Begitu Mas Rifki, nggak masalah intinya, yang penting kondisinya benar. Oh iya, sekarang saya tanya lagi. Kan silakan. Rekursif ini rada susah gampang gitu mas. Iya benar. Gimana gitu. Nah itu gimana kita lihat ciri persoalan yang kita bisa pakai rekursif atau kita pakai perulangan biasa tuh, kita lihatnya gimana mas? Bisa kasih tips atau ciri-ciri? Baik, sebenarnya sama aja gitu kan sebenarnya. Jadi apa yang dilakukan rekursif itu bisa diatasi oleh perulangan biasa. Apa yang dilakukan perulangan biasa? Apa yang dilakukan perulangan biasa itu bisa dilakukan sama rekursif gitu kan. Nah, kalau aku itu kalau aku sering pakai iterasi, tapi kadangkala jarang pakai rekursif, tapi kadangkala aku pakai rekursif itu ketika kondisi-kondisi misalkan kasus apa ya, kalau real case ya, aku misalkan punya data gitu kan dari database. Data dari database itu aku setiap iterasinya mau mengambil data sesuatu terus tak tambahkan. Sebenarnya bisa aja iterasi gitu kan, cuma aku pernah pakai rekursif gitu. Intinya gak ada sih, intinya tergantung kondisi atau kemauan minat kalian prefer mana gitu kan. Kalian lebih suka yang mana aja gitu kan. Tapi ingat, kalau di Java kita coba lihat ya, aku kemarin lihatnya golang sih, Java benchmark for and recursive. Recursion itu lebih di dalam CPU itu lebih bagus mana sih gitu kan, di dalam Java gitu kan. Kita coba cek ya. Oke, mana nih benchmarknya? Aduh, kok nggak kelihatan? Loh, kok domain request? As you can see, for loop is winner. Ya intinya lebih menang for dibanding rekursif. Cuma ada nggak ya yang lain ya? Recursion.
kita lihat lagi deh satu kali referensi. Kalau lebih cepat dari beberapa benchmark itu lebih cepat apa namanya for biasa. Mana hasilnya nih? Nah, ini kalau kalian kalau pakai for itu lumayan pusing ini. Ada tree seperti ini. Tapi ketika kalian pakai rekursif itu sangat mudah hal ini. Cukup 3 line. Cukup 3 baris. Contohnya apa Mas? Paling enak Fibonacci untuk rekursif itu. Kasus yang paling enak gitu kan. Udah. Konklusinya mana nih? Venle mana ada nggak? Daerah. Oke lah. Dibaca aja. Ada beberapa referensi yang masih for. Baik, mungkin itu nggak bisa spesifik sih dari aku. Mana ini tergantung dari kalian mau seperti apa. Tapi kalau cepat saya sarankan pakai for. Tapi kalau kondisi rekursif itu lebih. Misalkan for perlu 10 code, rekursif perlu 3 code. Secara benchmark sama, pilih rekursif gitu sih, Bro Rifki. Ya, berarti tak simpulkan kayak rekursif ini buat kayak nyederhanain code-nya gitu Mas. Yes, ada beberapa case kayak Fibonacci itu lebih sederhana. Oke, makasih Mas. Yes. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, sekarang kalau misalkan sebelum kita masuk ke pembahasan tugas ya, misalkan public static integer gini. Nah, ketika aku set public static integer, maka setiap iterasi ini itu nanti akan melakukan sebuah return integer. Sebuah return integer. Nah, di sini ini nanti misalkan kita rekursif penjumlahan gitu kan, penjumlahan dari misalkan ada nggak ya soal faktorial, ada nggak kalian guys? Nggak ada ya faktorial ya? Di Kak, basic programming kayaknya. Oh ada ya. Nah, faktorial itu kita coba pakai rekursif. Berarti kalau faktorial kan misalkan 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Apakah bisa pakai for biasa? Bisa aja. Pakai rekursif? Bisa juga gitu kan. Gimana caranya Mas? Gitu kan. Mari kita coba. Sekarang ini namanya kita ganti faktorial. Nah, ketika faktorial 5 gitu kan. Misalkan gini ya. Ketika faktorial 5, ini kita kasih sistem out print. Jadi ngeprintnya di sini aja. Paling terakhir. Aku butuhnya yang paling terakhir. Nah, di sini ketika aku manggil faktorial 5, aku tuh maunya adalah di sini itu kan 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 gitu kan. Nah, sekarang gimana nih penyelesaiannya pakai rekursif gitu kan. Maka kita coba lihat polanya gitu kan. Kita lihat polanya. Berarti ketika n-nya 5, sebenarnya aku ini punya data apa nih? Punya data cuma n sama dengan 5. Nah, terus yang tak return ini kalau aku punya 5, harusnya berapa gitu kan? Harusnya kan 5, sumnya itu kan sama dengan 5, ditambah apa nih? Tanda tanya. Nah, tanda tanya ini kan penjumlahan 43 plus 2 plus 1 ini nih. Sekarang gimana supaya dapat penjumlahan ini, atau ini disingkat 5 ditambah 4 faktorial gitu kan. 4 faktorial berarti ini kan bisa diulangi lagi nih. Oh iya, bisa aja gitu kan.
Nah, berarti kira-kira apa nih yang perlu aku ganti? Ada yang punya ide nggak nih teman-teman? Return-nya ini harusnya apa kalau pakai rekursif? Apa yang harus diganti? Tak kasih waktu 1 menit lah. Kalau ada yang punya ide, silakan. Gas. Oke, selesai. Ada yang punya pendapat teman-teman semuanya? Apa yang harus ditambahkan? Wah, nggak ada. Isi Mas. Silakan Mas Rifki. Ya saya nyoba Mas. Itu mungkin return n terus dikali rekursif. Return n. Oh iya, sorry, faktorial itu dikali ya, bukan ditambah. sorry. N dikali dengan Rekursif n min 1. Faktorial ya, namanya tak ganti. N min 1 seperti ini. Iya. Oke. Kalau kita jalankan, coba jalankan 5 nih Mas Rifki. 5 ya. Berarti iterasi pertama yang di return n-nya ini berapa? Return n-nya berapa? 5. 5 dikali faktorial n min 1. Berapa berarti faktorial? Faktorial n min 1? 4. Nah, ketika faktorial 4 ini belum menyelesaikan, dia masih rekursif lagi ya. Maka iterasi kedua. Nah, sekarang faktorial 4. Berarti faktorial 4 ini tak tambahi ya. N5. Terus sekarang N4. Terus berarti berapa nih? N-nya berapa berarti? Yang iterasi kedua. 4 dikali sama? Faktorial 3. Faktorial 3. Terus N sama dengan 3. Berarti sekarang return N-nya berapa? 3 kali Faktorial 2. Aku teruskan ya. N sama dengan 2. Terus 2 kali faktorial 1. Terus sini N sama dengan 1 kali faktorial 0. Nah, ketika faktorialnya 0 ini lanjut gak nih? Enggak Mas. Loh, kenapa enggak? Padahal ini masih jalan nih. 0 ya, berarti kan 0 dikali berapa? Sifatnya faktorial enggak gitu. Nah, sifatnya faktorial enggak gitu Mas. Maksimalnya sampai kapan? 1 Mas. Sampai 1. Berarti apa yang perlu ditambahin supaya ini enggak terus menerus sampai -1 sampai -4 ribuan? Kondisi di mana kondisinya? Di bawahnya return Mas. Nggak boleh, no. Return itu paling akhir. Di atasnya Mas. Di atasnya. Kondisinya apa nih? Jika N sama dengan 1. N sama dengan 1. Break. Ngapain? Break? Ya. Nggak ada break di sini. Masa nggak ada? Nggak bisa. Nggak ada harusnya. No, nggak ada. Break itu untuk for, while. Nah, supaya break, dia kan maunya kamu ketika 1 nanti perlu manggil faktorial n-1 nggak? Nggak usah. Nah, ketika n-1 kamu ingin returnnya apa? Nilai n sama dengan atau faktorial 1 itu kamu itu ingin returnnya itu apa? Ya, n kali n faktorial. Kalau dikalikan ya malah 0 gitu kan, lanjut sampai akhir. Berarti kan maunya ketika faktorial 1 kamu kan nggak ingin melakukan rekursif lagi, benar nggak? Iya.
Nah, ketika n-nya 1, berarti kamu ingin mengembalikan nilai berapa sih faktorial 1 itu? Oh, satu aja. Berarti apa di sini tulisnya? Return satu. Return 1. Bagus. Dah, selesai guys, seperti ini. Jadi nanti ketika faktorial 1 dipanggil, woi faktorial 1 dicek. Oh, apakah n sama dengan 1? Oh iya, 1. Nah, ini namanya stack ya. Ada 4 stack nih yang disimpan di dalam RAM kalau nggak salah harusnya. Nah, woi faktorial 1 berapa nih? Oh, n-nya 1, berarti returnnya 1. Nah, ketika masuk ke sini, dia sudah nggak ada rekursif lagi. Sekarang setelah dari atas ke bawah, sekarang balik lagi bawah ke atas. Untuk apa? Mengisi nilai. Loh, kok bisa mas? Ya, contohnya gini, faktorial 1, mas Rifki, berarti faktorial 1, returnnya 1, bener nggak? Iya, benar, Mas. Nah, sekarang ketika faktorial 2, nilainya berapa sekarang? Berarti kan ketika faktorial 1 kan dapat kan? Ya, 2 kali 1, berarti faktorial 2 itu berapa? 2, Mas. Faktorial 2. Nah, ketika faktorial 3, 3 kali 2 berapa? 6, 6. Ketika faktorial 4, berapa sekarang? 24, 24. Nah, faktorial 5 berapa dapatnya? 120. 120. Nah, akhirnya returnnya 120. Jadi begitu cara kerjanya ya, teman-teman rekursif itu. Jadi ada waktu mentoknya, mentoknya ini nih. Nanti setelah mentok, balik lagi ke atas untuk mengisi nilai supaya sampai ke atas lagi. Nah, memang gitu kan, sulit-sulit mudah mas, gitu kan, sulit-sulit mudah. Jam terbang aja. Tapi semoga konsep ini teman-teman bisa pahami lah. Gitu. Baik, silakan ada yang mau ditanya nih kalian. Izin tanya mas, Silakan mas Ahmad. apakah itu mas udah keberhenti ya? Soalnya kan di bawahnya masih n-1. Oke, nah ketika ini ya, ketika faktorial 1 ini tadi ya, di Iya, sini ya. sebenarnya udah sampai n sama dengan 1. Oke, faktorial 1 set. Berarti n-nya sekarang berapa mas? N-nya 1. 1. Apakah n-nya 1? Ya benar. Apa return ini ya? Oh, berarti Nah, yang return bawah nggak dipanggil ya Kak? Gitu ya? iya, benar. Oh, oke. Red zone itu balik lagi gitu. Oh, sih, oke, sip. Makasih Mas. Udah. Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Terutama yang dari non-IT dan dari kelas E. Apakah paham konsepnya? Jangan ragu-ragu, anggap aja yang lain ini nggak tahu apa-apa juga. Kalau yang kalian nggak paham mas, gitu kan, integer n. Silakan. Oke, 3, 2, 1. Baik, aku rasa itu teman-teman rekursif ya, berkaitan dengan hari ini. Sekarang mana nih? Sekarang kita ngerjakan tugasnya. Tugasnya gimana, guys? Rekursif number theory. Ada kendala kah? Atau sudah selesai semuanya? Gampang kah? Udah mas. Ya, silakan mas. Siapa tadi? Agak mendengung sih, tapi siapa yang tanya? Silakan, ada. Ntar aku stop share dulu ya. Aku mau merandom dulu. Randomize. Kelas C.
Oke. Baik, aku coba share screen lagi teman-teman semuanya. 1